Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia. Apa kabar Bu Ise? Selamat siang Pak Jari. Kabar Pak Herudin? Baik Pak Jari, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita mendapat tugas dari instruktur pemandu Ibu Hajah Fitriani MPD, di mana kita pada tugas rukol ini akan membedah, akan menganalisis kasus yang terkait dengan tugas modul 1.4. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi dan kita menganalisis dari 4 kasus yang akan kita pilih nanti, apakah kasus pertama, kedua, ketiga, atau keempat, agar lebih lancar dan dimudahkan kegiatan kita buka dengan membaca doa dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendiskusikan dan membacakan kasus apa saja yang akan kita pilih, kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Azhari Basit, Fasil dari CGP Rekognisi dari Kota Tangerang. Yang paling cantik di antara kami, siapa Bu? Silakan kenalkan namanya. Terima kasih Pak Jari. Alhamdulillah saya di sini paling cantik. Iya, nama saya perkenalkan Ibu Isy Syaleha. Saya fasilitator angkatan 11 membersamai CGP Kabupaten Serang. Ya, silakan yang Ustadz kita. Ya, terima kasih Pak Ajhari. Perkenalkan nama saya Hairudin, fasilitator angkatan 11 membersamai di kelas 25 Pak Ajhari dan Bu Ise di Kabupaten Serang. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih semuanya telah memperkenalkan diri. Izin Ibu Fasil Pemandu, Bu Fitri, kami akan segera memulai dan membuka analisis diskusi ini. Untuk itu agar kami lebih fokus, kita mungkin sedikit ice breaking saja sebentar saja. Artinya kita coba pejamkan mata sejenak, Pak Hair dan Bu Ise, pejamkan mata sejenak. Bayangkan apa sih tujuan kita di forum ini, lalu kemudian sambil kita merencanakan selain tujuannya, manfaatnya untuk apa untuk peserta didik kita. Silakan Bapak Ibu dimulai. Bismillah. Oke, baik, terima kasih Pak Hairudin dan Bu Ise. Jangan terlalu lama memejamkan matanya, khawatir keterusan. Jadi ketiduran. Memang di jam-jam yang tepat ini Pak. Ya, makanya itu saya sengaja biar meremin sejenak, biar seger gitu, fresh lagi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memandu dan memimpin analisis kegiatan tugas ini, saya akan serahkan kepada Pak Hairudin. Nanti seperti apa teknisnya, siapa saja nanti yang akan teknis pembagian tugasnya. Kemudian nanti Bu Ise kali bisa menjadi timekeeper ya Bu ya, mengingatkan waktu jika nanti kita, kalau tidak salah, kalau kita mulai dari 13.30 berarti selesai 15.00 kalau 2 JP. Itu dengan hormat saya serahkan kepada Pak Hair untuk memandu diskusi kelompok 1, ya, kelompok kita untuk menganalisis dan memilih kasus yang mana. Enggak Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ajar untuk kegiatan kita hari ini mendiskusikan terkait dengan menganalisis kasus yang ada di LMS. Nanti akan saya share terkait dengan kasus-kasus yang ada. Bapak Ibu juga bisa melihat di LMS biar kita sama-sama melihat dengan jelas, mengamati dengan baik apa yang terjadi di 4 kasus yang ada. Nanti kita pilih sebaiknya kasus yang mana yang akan kita analisis. Mohon izin teman-teman untuk bisa share. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak.
sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ya. Dari kasus yang Iya. pertama ini ya terkait dengan guru matematika wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni, dan Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menganggap bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama terhadap sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada keadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini di bawah. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menenangkan Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Nah, ini kasus pertama dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Nah, kasus yang kedua, kita bacakan kasus terlebih dulu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa dibaca oleh Bu Iser ya. Bu Isa, mangga bergantian kasus yang kedua. Baik. Bisa terbaca Ibu dari layar atau? Saya coba dari tab saya aja. Iya. Siap. Oke, siap. Baik, Ibu Bapak-Bapak, dari kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan, Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Kemudian Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu itu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah.
Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang cepat sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus kedua tersebut terdapat beberapa pertanyaan seperti ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Kemudian, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Tolong dijelaskan. Kemudian, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya, itulah kasus yang kedua. Silahkan dikembalikan ke Pak Fajari. Ya, oke. Ibu Ise, Pak Hair, terima kasih ya, luar biasa menjiwai semua ya saat menceritakan dan membacakan seolah-olah peran Bu Ise sebagai Pak Lukman, perannya Pak Hair sebagai Bu Santi. Jadi memang kalau kita melihat dari dua kasus yang tadi dibacakan, memang harus memenuhi syarat segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol, lalu 5 kebutuhan dasar ya. Mungkin nanti yang akan kita diskusikan terkait budaya positif yang 6 dari ciri terhadap budaya positif sendiri dan cara segitiga restitusi. Nah, barangkali yang kita nanti akan analisa bahwa karena sudah ada kisi-kisinya, sudah ada rambu-rambunya, sudah ada pertanyaan pemantiknya, tinggal mungkin nanti kita mulai dari kasus 1 ya Pak Aher ya. Kita akan coba diskusikan dan analisis dari kasus 1 ya. Karena memang di kasus 1 ini banyak melibatkan aktor dan banyak juga melibatkan peran pengganti yang agak rumit. Mungkin karena di tab yang di share screen ini Pak Hair yang punya kendali, nah kita bisa serahkan kembali ke Pak Hair nanti teknisnya seperti apa. Mangga Pak Hair. Ya, kita baca pilih lagi Pak kasus 3 dulu ya di. Ya. Lihat dulu kasus 3. Dibacakan dulu kasus 3-nya ya, barangkali ada kasus pengembangan. 3 dan 4 seperti apa. Di kasus ya, 3. Okay. Nanti ya kasus 3 nggak apa-apa saya bacakan aja Pak aja nanti coba. Oke, boleh nanti saya kasih. Untuk kasus 3 ini ada Ibu Dani sedang Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa malah acuh pada hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Pajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Pajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak berlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Pajarnya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, iri, gimana? Anak kamu Pajar
kamu tidak kasihan sama ibu ya? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bagaimana Ibu Dani mengambil proses memantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Jelaskan. Apabila Anda dengan kasus ketiga, kalau kasus keempat mohon bantuannya Pak Ajari untuk bisa membacakan bareng-bareng. Terima kasih Pak Her. Saya akan bacakan kasus keempat ya. Baik. Saya bacakan dari tab saya. Ya baik. Oke. Kasus keempat. Oke, baik. Di kasus keempat ini, Bapak Ibu, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar. Sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dimo, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan kancing Anto yang terlepas? Dimo berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dimo tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Dari kasus keempat ini kemudian muncullah pertanyaan, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Lalu, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan.
Lalu kemudian dalam berapa kasus yang di atas ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti kita akan diskusikan dan kita akan analisis ya seperti itu. Saya kira itu ya Pak Her ya untuk kasus keempat. Saya kembalikan ke Pak Her seperti apa. Suaranya masih di-unmute, Pak. Iya. Masih di-unmute. Tadi di sekolah ada yang bikin itu Iya. tuh. Jadi berisik gitu. Suara subuh. Suara subuh dukun kan. Ya, mohon maaf karena di sekolahan tadi ada yang lagi kerja di belakang. Terkait dengan 4 kasus yang ada, ya menurut teman-teman kita mau pilih kasus yang mana nih ya? Dari kasus 1, 2, dan 3 dan 4. Kita akan kalau saya sih cenderung kayak ke kasus 1 ya, terkait dengan guru yang matematik yang mengganti ini ya. Kadang ada salah satu guru yang berhalangan hadir dan guru pengganti kadang tidak mau diturutin sama murid-muridnya, itu juga sering terjadi. Sering terjadi. Mungkin di SMA juga, SMK di pelajar juga mungkin terjadi seperti itu ya. Kalau sama gurunya, wali kelasnya mah mungkin dia patut akan dinilai. Tapi kalau guru pengganti itu kadang mereka cuek gitu. Mungkin kasus yang satu bisa diambil, Pak. Kalau saya. Kalau menurut Pak Ajar dan Bu Ise, kasus mana lagi nih yang perlu diambil kita diskusikan? Saya sih setuju ya dengan pendapat Pak HR. Kasus 1 akan diambil sebagai untuk dianalisis, untuk dilihat kenapa sih kok anak-anak tuh bisa dengan beda yang guru biasa mengajar dengan guru pengganti itu sikap mereka agak lain gitu. Ini menarik untuk diteliti, untuk dianalisis berdasarkan budaya positif dan karena di tempat saya pun sama di SMK 3, kalau misalnya guru yang ngadalin ngeganti, jadi pamor suasana kelas tuh memang agak sedikit ini Pak, agak sedikit ramai dan cenderung kurang menghargai. Mungkin kasus pertama ini menarik juga, perlu saya setuju. Mungkin nanti Bu Ise seperti apa, apakah setuju untuk kasus 1 ini diangkat? Nanti kita coba. Bagaimana Bu Ise kira-kira? Kalau saya mungkin lebih tertarik ke kasus 2 juga ya Pak ya. 2 ya. Kasus 2 menarik. Ini soalnya itu kayaknya sepertinya keras sekali ya. Peraturan itu pakem sekali gitu ya. Itu sehingga hanya karena satu anak, mungkin karena ada alasan tertentu mungkin ya yang mungkin bisa kita dengarkan dulu mengapa sampai dia tidak menggunakan kan gitu. Jangan sampai langsung menjudge begitu. Sepertinya kok saya ya membaca kasusnya aja merasa sakit hati gitu ya. Sedih gitu ya. Sedih dan sakit hati gitu sampai sebegitunya gitu. Mungkin bisa kita angkat ya Pak ya. Gitu. Ya terserah sih teman-teman, nggak apa-apa. Kita ngambil kasusnya berapa, 1 apa 2 apa 3 Pak? Apa semua kasus gitu? Kalau menurut Bu Haji? Gimana Pak? Kalau saya sih sepertinya kalau pengen sih mengupas ke 4 kasusnya karena berhubung kita mungkin keterbatasan waktu ya. Bagaimana kalau saya berpendapat mungkin kita 2 kasus aja gitu ya Pak? Iya, betul Bu. Setuju Bu. Saya juga awalnya punya berkeinginan agar lebih memahami dan juga kita menguasai. Jadi sebaiknya awalnya dalam pikiran saya 4 kasus saja kita diskusikan, kita analisis gitu. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kita bisa manfaatkan secara maksimal yang sesuai dengan yang sudah kita sepakati tadi, kita didiskusikan, yaitu kasus 1 dan 2 ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kira-kira? 2 sepertinya yang lebih dekat dengan dengan keseharian kita ya. Keseharian di sekolah, betul seperti itu. Iya. Enggak.
lagi diskusi aja. Mungkin kita bisa buat bagaimana nih Pak kerangkanya dulu untuk kita bahan diskusi atau bagaimana nih Pak? Silakan ke Pak siapa? Pak Iya, Herudin dulu, Pak. nggak apa-apa ini teman-teman, kita sepakati 2 kasus yang akan kita telaah. Kasus pertama terkait dengan anak yang tidak memperhatikan guru pengganti di kelasnya terkait PT, dan yang kedua terkait dengan kasus anak yang salah menggunakan sepatu ya, yang padahal hanya sebatas warna ya, kesalahan warna ini. Nah, boleh nih kita angkat 2 kasus ini, kita akan diskusikan. Sebenarnya mah kasus yang ada ini kita menjawab dengan pertanyaan pemantik yang ada di bawahnya, Ibu. Jadi seperti itu kita langsung aja kita garap dengan Canva biar tidak mengerjakan 2 kali. Jadi diskusi kita langsung kita action di Tuangkan. Iya, tuangkan langsung di kerja gitu, atas kerja gitu. Iya. Jadi langkah kerja kita biar mengefisien waktu. Sekalian sambil lihat kasusnya seperti apa, kemudian pertanyaan pemantiknya apa, lalu kita tuangkan di Canva yang ada gitu. Seperti itu ya Pak Ajar dan Bu Ise ya. Oke, siapa ya? Kita sharekan ini aja dulu. Nanti kita masuk ke Canva ya Pak ya? Ya, kita sharekan link Canva ya. Oke. Siap. Di sana kan nanti ada 4 pertanyaan pemantik ya Pak ya. Bisa berarti mencoba menganalisis sesuai dengan 4 pertanyaan tersebut. Nah, mungkin nanti kita bagi pertanyaan pertama nanti yang menganalisis siapa, kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa gitu ya kalau ada pertanyaannya. Iya, boleh. Boleh ya. Jadi biar di slide kampanye tidak bisa berurutan gitu, tidak saling overlap. Boleh Pak. Desain kanvanya juga silakan di ini aja Pak, dirubah waktunya. Nah itu timnya udah ada nih, udah keren ya. Fotonya mau pakai foto nggak nih? Foto, ayo kirim foto. Edit foto-foto masing-masing aja masukin ya. Ya boleh. Tadi bentar. Saya tadi SDN. Pak Herudin itu SDN 1 apa 2 sih Pak? SDN 2 Tak-Takan. SD Negeri 2 Tak-Takan. Kalau Pak Ajari SMK 3 Tangerang, Kota Tangerang, Bu. Enggak, SMKN, SMKN. Iya, SMKN 3 Kota. SMKN 3 Kota Tangerang. Mampir Bu kalau ke Tangerang, Pak. Oke, dekat siap. Laksa di sini, dekat kuliner Laksa itu, dekat Tang City. Oh, situ. Iya. Saya biasa langganan itu Laksa itu. Pom bensin. Iya, pom bensin sebelah kiri. Kita SMK 3 sebelahan dengan SMK 4, Pak. Oh, dekat bukan Muhammadiyah. UMT mah kan arah ke barat ya. Saya mah arah ke timur, sampingan dengan SMK 4. Oh. Samping Unis, depanan Unis. Oh, Unis, iya. Iya, itu sebelah SMP 4. Ya. Iya, kalau saya ke Tangerang itu ya mampirnya di Laksa tuh, makanya enggak di mall. Di Laksa ya. Enggak di Tangerang. Iya, semalam saya juga muter-muter itu, nggak tahu ya, plus aja masuk Pak, jadi makan di dalam. Aduh, mules deh. Iya. Kita buat kasusnya nih ya, buat tulisan kasus. Saya proses analisis kasus.
Di-share nggak Pak itunya Pak? Kita share aja ya. Iya boleh Pak, share Pak. Nah ya gitu, betul share. Saya menganalisis pertanyaan pemantik yang nomor berapa, Pak? Disematkan aja dulu kasus-kasusnya, kasus 1 dan kasus 2, nanti mangga untuk Oh, bisa disebutkan dulu. ya. Oke, saya sematkan. Saya kasus 2 ya. Ya. Ini di halaman 4 ya Bu, bisa nanti di situ Halaman naruhnya. 4. Oke. Iya, naruhnya. Oh iya, halaman 4. Kasus pertama di halaman 2. Kalau pertama di halaman 2 ya Pak? Kasus Iya. halaman 2 di itu Di dong, halaman 3, kenalin. halaman 3, Halaman halaman 3 3. Pak. Di halaman 3 ya. Kasus pertama di halaman 3 ya. Ya. Ya, kopi di situ Pak Ajar. Oke. Nanti saya coba ini kan. Oke. Halaman 3, halaman ya, halaman 3 ya. Muat enggak? Ini lagi ditarik-tarik. Muat sih Pak. Muat ya. Ya, Pak. Pak Ajar, kasusnya dulu dimasukkan Pak Ajar. Oh kasusnya dulu ya. Iya. Jangan dulu pertanyaannya ya. Iya, nggak apa-apa, nanti saya copy nih yang ininya nih, di copy dulu saya. Ah ya udah. Kasusnya dulu, pertanyaannya jangan dulu berarti. Yang Iya, di nggak apa-apa. Biarin aja dulu, biarin, oh, nggak biarin apa-apa. aja. Oke, Iya, oke. nanti udah nanggung. Oke. Saya mau ngopi di halaman 2-nya nanti nih. Ya, ya, ya.
Muat nggak ini? Muat, Pak. Muat nggak Pak? Kegedean tulisannya tadinya tuh. Tarik lagi aja Pak. Dua halaman apa satu halaman nih Pak? Buat dua juga nggak apa-apa Pak. Iya ya. Buat 2 halaman bernyambung ke saya isi yang halaman 6 ya, dari pemantik kasus kedua ya Pak ya. Iya, mangga Pak. Ya. Ujung dulu. Buktinya nggak muat. Ini kasus sudah terlalu. Salah ngopi saya sih. Kopinya kopi luwak kali tadi Pak, bukan kopi gula merah. Iya. Jadi aja salah ngopi. Salah ngopi ini Anton Dino. Oh, biasanya sekarang mah kopi rangkas kuan wi. Kopi kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya. Kupu-kupu mah Lampung, Pak. Kupu-kupu Rangkas. Rangkas ya. MUI seorang Rangkas. Orang Rangkas loh. Oh, bisa orang Rangkas. Oh, iya banyak kupu-kupu itu. Yang dibawain, itu ya. Pak. Kalau ketemu Pak, dibawain ntar Pak. Kecil-kecil itu loh Bu ya kopinya ya. Saya nggak ngopi Bu, nggak ngopi hitam. Oh nggak ngopi, bager amat.
ngopi. Tapi kopi, kalau kopi itu suka kopi mix Oh, kalau kopi mix suka. yang sudah campur kopi putih. Hmm. Pak Air ngopi, Pak Air. Enggak, Bu. Ih, bala lager, pintar. Mantap itu. Bersih jiwa dan raga itu. Pak, setelah dituangkan gimana, Pak? Ya, bikin menjawab pertanyaan pemantik-pemantik tadi, Bu. Dijawab berarti di halaman berikutnya ya. Mm-mm. Jadi setelah itu kasus di halaman 2 Pak Ajari, Ya, siap. setelah kasus ditulis itu kasus 1 misalkan dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi gitu. Oh gitu ya. Iya, kemudian dia membuat ini segitiga restitusi, memvalidasi tindakan apa gitu kata-kata di situ. Yang kasus yang kasus 1 dulu ini ya Pak Air ya. Iya, kasus 1 dulu. Oke. Berarti saya mulai dari kasus 1 analisis pertama ya, pertanyaan pertama. Iya, di copy dari halaman 4 tadi kasus pertama apa gitu. Iya oke. Halaman 4 tadi ya, oke. Kalau saya lanjut kasus 2-nya, Pak. Atau mungkin Bu Ise pertanyaan kedua dari kasus 1 dulu Bu. Kita Oh fokus gitu. kasus 1 dulu. Oh jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Atau gimana Pak? Benar nggak seperti itu? Kalau menurut Iya gitu aja Bapak. aja ya. Oke. Kita bagi aja, itu kan ada 3 pertanyaan pemantik ya. Iya. Kita bagi aja, Pak Her 1, Pak Jari 2, saya 3 gitu ya. Oke, boleh. Saya berarti pertanyaan pemantik pertama ya. Iya. Dalam di atas langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Nah, saya pindahkan ini. Saya pindahkan. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Boleh nggak saya memilih yang pertanyaan nomor 4? Boleh. Boleh. Kenapa harus yang keempat, Bu? Ada pengalaman pribadi. Iya, ini menyikapinya gitu. Menyikapinya ya. Greget saya soalnya kayak begini, gemes. Berarti add pitch aja nih ya. Di sebelahnya 4 ya. Tambah halaman aja. Tambah halaman. Nah, di sini nih. Ya gitu Pak Ajar. Betul. Bikin elemen-elemen di situ. Iya. Kasus 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi kayak gitu. Santi, oke. Berarti langsung tambah halaman aja dulu sini, jadi buat space kita jawab juga, Pak. Iya, boleh. Bu Ise berarti nanti di sebelah halamannya lagi ya. Di slide berapa nih? Saya di slide 7. Halaman. Elemen. Frame, round, line, table. 1, 2, 3, saya 1 lagi ya. Ting. Nah, saya di 7 ya. Elemen.
Assalamualaikum. Ya, misalnya.
Saya sudah slide 67-nya ya, Pak. Siap, lanjut. Lanjut ke kasus 2. Iya. Saya sudah menjawab pertanyaan pemantik ke-3 ke-4 ya, Pak. Ya, boleh. Sambil di-share aja itunya, Pak. Pokoknya. Kanvanya. Oh, siap. Bapak, saya izin ke belakang sebentar. 3 menit boleh? Ayo. Ya, bentar ya. Boleh. Ini Pak Hajar, udah jadi nih kasus pertama tuh. Yang pertanyaan pertama Pak Hajar. Ini saya lagi melanjutin di poin ke analisis yang kedua ya Pak. Iya Pak, enggak. Yang ini di halaman 2 ini saya masukkan ke sini ya. Oke. Tuh. Dalam kasus di atas, langkah-langkah resolusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi memperjelas tujuan, stabilkan likuiditas. Guru kelas berapa Pak Her? Saya guru agama Pak. Masya Allah. Oh, biasa aja Pak. Iya. Masya Allah. Iya. Kelihatan sih. Kelihatan solehnya. Biasa aja sih Pak. Nyaon. Dari 15 tahun dari pesantren kayaknya. Saya dari Gontor Pak. Nah, dari Gontor ya, Ponorogo ya. Iya, di Ponorogo saya. Di sini wakil kesiswaan kita dari Gontor di sini di SMK 3. Siapa Pak? Pak Dedi. Pak Dedi SPD. Angkatan Wah, berapa? alumni tahun berapa ya? Kayaknya udah lumayan lama juga. Seumuran gitu lah Pak. Seumuran Pak Hair gitu kayaknya. Dedi. Anaknya juga masih di sana. Terus ada satu lagi guru agama sini, Bu Nadia. Dia 12 tahun. Ngabdi. Udah di Gontor itu selesai 6 tahun. Terus ngabdi. Ngambil S1-nya juga di Unida. Di Unida. Mantap. Unida itu universitas apa Pak? Darussalam. Oh, Darussalam. Gontor. Sekarang punya kedokteran juga Pak. Iya, punya kedokteran ya. Anak saya di sana kelas 5 sekarang. Oh, iya di 2 SMA, iya. 2 SMA. Itu yang paling besar, Pak? Bukan? Paling besar ya. Di Gontor ya, Pak ya? Iya. Dari SMP dulu, apa dari SD? Dari SD, Pak. Oh, berarti udah kelas
Sekarang kelas 2 SMA kalau di Kelas ini. 2 SMA ya, kelas 5 ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah lah bapaknya dari Gontor. Iya. Biar Si anaknya, nggak, masalahnya murah sih Pak di sana itu. iya. Tesnya ketat nggak sih Pak Hayat? Eh, kalau dulu ketat ya Pak, dulu. Ketat ya? Ya kalau kemarin ini agak renggang karena siswanya kurang ya. Hmm. Karena kemarin tidak sesuai dengan akademik umum ya, Iya. ajaran barunya, jadi sedikit kemarin tuh. Anak saya arahin sebetulnya ke arah Jawa. Mereka nggak pada mau mondok jauh, Pak. Apalagi udah sampai luar Jawa gitu. Masih daerah Tangerang Raya aja. Yang agak-agak ujung Tangerangnya nggak mau. Pernah saya tawarin ke Latansa aja nggak mau, di arah ke apa namanya, Bogor itu. Heeh. Anak saya yang pertama, kedua di Darul Qolam Pak, Balaraja. Oh, di Gintung ya. Iya. Oh ya gitu. Sama aja Pak di situ juga. Bagus. Iya, masih dari apa namanya, Anaknya kiainya kan Gontor. dari Gontor juga. Iya, anak Gontor bahasanya. Anak Gontor. Cuman ya itu tadi, sebenarnya kata Pak Air, biayanya Pak luar biasa. Iya, di situ kan mahal itu. Apalagi Tiga, dapat tiga. tiga apa dua Pak? Tiga. Tiga ya. Yang mahal yang tiga apa yang dua? Tiga, yang kelas internasional itu ada kelas internasional. Oh, Kalau Kalau tiga saya, kan dia ada sendiri, kalau satu dua itu kan satu komplek dia. gitu. Kalau tiga itu dia satu satu wilayah sendiri, Oh, seperti itu ya. luas banget. Anak saya yang kalau saya belum rezekinya Pak. Saya punya anak yang pertama cuma sampai kelas 2 SMP oh, karena ada kasus masalah ya kalau anak hmm, saya. hmm, Jadi anak saya korban pelakunya malah itu lulusan Gontor malah. masa. Oh, saya marah berat itu sampai naik Komnas HAM kan saya. Korban apa Bu? Jadi si Anak sayanya yang korban, jadi korban perkelahian Bu? bukan Iya, pelecehan. iya, iya. Iya. So, Saya belum rezekinya Pak. iya, iya, iya. Di mana Ibu? Di sekolah terjadinya? Ya, Di sekolah mana? di Al-Mizan. Oh, Al-Mizan. Iya, iya. Waktu SMP kelas 1 ya, kelas 1 Di mulai kelas SD. 1. Al-Mizan mah masih di Rangkas ya Bu ya? Dirangkas ya. Hmm. Itu pun hasil perjuangan ya. Maksudnya Iya, pengen iya, iya. masukin ini enggak, ini itu enggak gitu tuh. Nah, makanya dikasih kemarin tuh setelah kasus itu diberi kompensasi mau disuruh dilanjutkan, suruh milih tuh ke Gontor atau mau ke Darko, mau kemana. Kata Iya. saya, ya saya sudah terluka ya masalahnya itu udah Hmm. prinsip ya, udah apa namanya, udah jadi akhirnya sudah saya tarik, saya betul sterilkan ya, Sekolah umum. Sekarang di sekolah umum. sekolah umum. Iya, iya. Tapi tetap saya basuh dengan ya Iya. pendidikan agamanya tetap cuman ya pengawasan kita aja. Berarti itu ustadznya ya Bu ya? Kenapa? Ustadznya apa sama dengan santri juga yang melakukan? Kakak tingkatnya itu makanya saya marahnya itu ketika anak bermasalah mohon dilabel. Jadi memang sebetulnya melabeling tidak boleh. Iya. Ya, tapi jika begitu menularkan lagi kan Iya. kasusnya lebih lebih berat. Jadi makanya kata saya kan jika itu tolonglah ketika mau dikeluarkan itu label sehingga ada warning dari sekolah Iya kan kelanjutannya gitu. dari lainnya. Sehingga ya atau dibina dulu atau bagaimana dulu gitu asal tidak Hmm. ini lulusan terbaik Gontor loh Pak. Hmm. Nggak aja ya ini ujiannya ya. Iya dia ujian berat dia buat dia. Oh, berat sekali waktu pada saat itu saya. Ujian berat buat putri ibu, ujian berat juga Putra, buat si putra Pak. pelakunya itu. Iya, buat Putra bukan putri, putri. putra ya. Putra ya.
Makanya aduh Masya Allah saya kalau mendengar itu ya, satu sisi saya berharap banget ya pengen punya anak yang soleh kan gitu ya, menitipkan. Ternyata saya menitipkannya waktunya tidak tepat. Iya, tuh, Iya. diuji di situ. Kalau Pak HR, yang sulungnya baru 2 SMA ya Pak ya? Iya. Kalau Pak Azari? Saya yang sulung masuk semester 9 sekarang. Udah Hmm, semester 8 lagi nyusun. lagi nyusun. Alhamdulillah, saya masih semester 2. Semester 2 ya Bu ya, Iya. lagi nyusun. Di TTS Pak, di Tangerang tuh Pak, anak saya. Oh, di ITS, Iya, yang di ITTS. Serpong ya? ITTS. ITTS tuh dari Tangsit cuma 25 menit tuh ITTS tuh. Hmm, berarti daerah Serpong ya. Pagi belum dulu. Oh, Disuruh ke meja. ditawarin. Apa masalah? Ditawarin. Enggak, Aji. Ada Jualan. niatan nih yang ada rezeki. Oh, dapat rezeki. Iya. Walaupun kecil tapi kan istilahnya Oh, ini lanjut langsung kasus 2 Pak. Kita bikin dulu yang kasus satunya ya. Ya, satu-satunya dulu, nggak apa-apa Bu. Ibu Ya. itu di apanya nih? Ini kasus 2 kan ini Bu? Hah? Ibu di Saya kasus 2 kan? kasus 1. Kan kata Bapak satu-satu. Oh, di pertanyaan? Di pertanyaan ya itu ini. Ini Di jawab pertanyaan. posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni? Oh. Iya, iya, boleh, boleh. Siap. Ini bagian kedua aja belum nih, Pak Ajar juga belum, agak sibuk Pak Ajar. saya saya lanjutkan nanti biarin. Iya, iya. Banyak tamunya kepala sekolah mah. Khususnya di Oke, kita hapus. Saya share ininya ya Pak, biar ada tanda-tanda kehidupan. Iya, iya.
Saya dari tadi digangguin ini mulu, ada siswa telepon dari Iya, berapa capsek, kelas. berapa capsek mah Populer, Anjir. paling Headset. famous, paling terkenal. Sebetulnya banyak ilmu yang kita dapat ya dari tiap-tiap modul ini. Tapi saat mengimplementasikan di lapangan itu, kalau tidak sejalan dengan yang kita dapat, penyesuaiannya agak lama sih. Ya seperti kata Pak HR waktu Iya. menanyakan ke Bu Fitri waktu itu. Iya, terkadang pelaksanaannya di lapangannya memang harusnya memang ada ini ya diklat kolektif yang memang disampaikannya langsung oleh pengawas. Iya, betul. Ya, program penggerak Kadang secara umum. terbenturnya rekan sejawat ya Pak ya. Iya, rekan sejawat betul. Jadi menganggap CGP itu gimana ya? Serba salah, diajak mau ditarik. Mereka agak ini ya kurang kurang respon, tapi ketika kita memberikan sesuatu untuk perubahan dinyinyirin juga. Apalagi memang semua yang berkaitan dengan Kurmer Merdeka Belajar ini udah sangat kental dengan modul-modul di guru penggerak, di materi guru penggerak. Bukan sangat relevan, memang dasar pemikirannya dari situ. Dari modul 1 apalagi. Filosofi. Nah, terus kalau melihat dari dua kasus ini ya, Ibu Bapak ya, nah terkadang kita menentukan sikap, menentukan posisi itu. Nah, karena kalau di sini kalau kita lihat dari 5 posisi kontrol itu, yang manajer, posisi kontrol manajer yang paling ideal ya. Tapi pada kenyataannya saat kalau bahasa kita mah di Banten prak nama gitu. Saat pelaksanaannya mah tapi nggak ini juga gitu. Agak sulit menjadi manajer, jadi posisi manajer. Kadang posisi mau penghukum, posisi pemarah, posisi
Oh, karena apa kalau kita mau ngikutin dari analisis kasus ini memang sebaiknya sesuai dengan budaya positif dan segitiga restitusi. Paling tidak memvalidasi setiap masalah yang muncul. Memang kuncinya itu sih Bu ya, sebetulnya kita kalau setiap ada permasalahan murid atau siswa yang datang ke kita, paling tidak solusinya segitiga restitusi tadi. Jangan langsung cepat mengambil kesimpulan. Iya. Jangan gampang menjudge gitu, jangan cepat. Oh iya memang, apalagi kalau misalnya sampai iya Langsung memang anak ini eksekusi. mah ikut-ikutan gitu kan. Iya memang ini mah bandel di kelas suka berisik. Nah itu malah ikut ngomporin. Apalagi kalau misalnya dia ke ruangnya ke ruang guru umum gitu ya. Di sana banyak guru. Terus dia manggilnya juga di ruang guru juga. Apa hanya pada ikut-ikutan tuh guru-guru pasti Gitu ya, ya, ya. iri. Nah sehingga anak itu semakin down, semakin drop, semakin terpuruk gitu. Iya. Betul. Padahal kalau berdasarkan dari modul 1.4 ini, dia mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi kan gitu ya Bu ya. Iya. Misalnya dia mencuri di kelas, mencuri makanan. Berarti kan kebutuhan dasar makanan dia itu tidak terpenuhi, tidak ada gitu. Iya. Ya, kalau Betul. kita validasi dulu Betul. melalui Ya, makanya pendekatan. semua tindakan itu memang beralasan ya. Ya Nah, itu beralasan. Nah, terkadang itu yang nggak dilakukan oleh kita gitu ke setiap penanganan terhadap anak itu. Makanya saya kebetulan kan saya sangat dekat dengan hal-hal yang seperti ini Bu ya, karena kan di BK. Jadi memang saya sangat hati-hati dan sangat menjaga perasaan konseli anak-anak saya yang ke ruang BK itu, agar mereka itu ketika bercerita menghadap ke BK itu mereka tidak dalam keadaan ketakutan, tidak dalam keadaan tidak nyaman gitu. Jadi saya berusaha mencoba biar mereka itu nyaman dulu, mau bercerita gitu. Kemudian Itu kita gimana Pak caranya Pak dipanggil gitu personal? fasilitasi. Biasanya kan kita dapat sumber berita dulu ya. Sumber beritanya bisa dari wali kelas, dari guru mapel atau dari pengurus kelas. Jadi kita memang jadwalkan untuk konseling Bu, untuk datang dia diundang ke BK. Jadi kita undang ke BK, kita coba validasi dulu masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian kita beri kesempatan dia cerita, meluaskan informasi, menggali informasi yang dia memang kasusnya apa gitu, masalahnya apa, benar nggak gitu, sesuai tidak dengan, dan itu biasanya kalau dia agak privasi, kalau dia mau bercerita, tidak boleh ada orang lain ketika dia bercerita Bu, karena kan ada azas kerahasiaan. Iya. Yang memang tidak boleh diketahui oleh orang lain, sehingga nanti dia betul-betul bercerita apa adanya gitu, tidak membuat kebohongan baru. Ya, memang yang sering banyak, artinya segitiga restitusi ini ya memang lebih lebih harus ditebalkan lagi di usia di jenjang SMK ya, karena kan permasalahan kalau untuk ini sharing aja ya, kalau untuk saya pribadi di usia dini itu segitiga restitusi itu terjadi secara spontan. Iya, secara spontan. Itu kalau di PAUD ya Bu ya? Kalau di PAUD spontan, jadi begitu spontan ada. Ya, betul. Ya, jadi langsung tuh ketika ada kejadian langsung kita tenangkan dulu kedua belah pihak. Insidental ya Bu ya, saat kejadian gitu ya. Ya.
dan konsekuensinya juga hanya dipisahkan dari barisan juga udah Bahasa. menjadi suatu Iya, konsekuensi. iya betul kan. Tergantung di usia dan di jenjangnya sih Iya, cara iya pendekatan. makanya ini segitiga restitusi mah memang kayaknya lebih bermakna di usia jenjang agak dewasa ya. Tapi memang di saat kita mau validasi dan mengkonfirmasi juga tidak mesti harus formal dan apa namanya Hmm, harus sistematis dan casual aja benar-benar gitu ya, dalam bentuk percakapan biasa formal aja sih. gitu ya. Iya Bu, bisa jadi saat seperti yang dilakukan Bu Ise juga memisahkan dari barisan atau misalnya memberitahu hal yang harus dia lakukan bahwa ini boleh tidak boleh akan mengganggu ketenangan dan konsentrasi belajar itu juga kan bisa dilakukan dengan langsung seperti itu insidental Pada gitu saat ya itu ya, pada saat itu. pada Tapi kalau saat untuk kasus kejadian. dewasa kan mungkin Nah, ada berikut dengan alasan-alasan ya. tertentu kan ya. Bisa jadi juga kalau dia mau lebih nyaman juga bisa juga Bu diajak ke ruangan ke kantor. Apalagi dengan pendekatan sebagai seorang ibu ya sebagai orang tua. Seolah-olah kita itu menjadi orang tua dia gitu kan gitu. Mungkin akan lebih nyaman bahkan kalau anak-anak masih balita, masih PAUD begitu. Jadi Iya, itu sosok biasanya kita itu gitu. hadir sebagai orang tua mereka betul, sebagai emaknya gitu. Betul, kadang kan dua-duanya punya senjata ya, senjatanya ampuh ya mereka itu ya. Nah, Kalau apa-apa tuh takut disalahin apa langsung wah, langsung nangis kejer. iya betul Bu. Heeh. Betul. Padahal kan ya kalau kendalanya di usia dini itu paling dia kalau apa namanya merasa merasa terdesak ya itu senjatanya kan langsung keluar. Mungkin kalau dewasa kan lebih ke Betul. mengunci diri ya gitu Nah kan ya. penerapan ini sebetulnya bisa juga kita lakukan di rumah. Saya kan lengkap Bu di rumah itu ada anak PAUD sekarang udah masuk SD yang keempat tuh. Ada anak SD yang udah masuk SMP, anak saya yang ketiga. Yang ketiga, yang kedua SMA kelas 12 sekarang MAN. Yang ke pertama yang kuliah itu tadi. Jadi saya lengkap lumayan jenjang ada jenjang di rumah tuh lengkap jenjangnya dari SD, Cerdas tuh SMP, Bapak berarti semua bisa ditangani semua jenjang. SD, SMP ya anak-anak di rumah itu. Jadi bisa juga diterapkan di saat membantu menyelesaikan masalah mereka. Betul, Baik betul. mereka bawa masalah itu dari rumah, dari sekolah maupun masalah di rumah sendiri dengan adiknya atau dengan kakaknya Iya, betul. bisa diterapkan. Itu Oh tidak iya Pak bisa Her, di saya mengingatkan ya, mungkin tadi juga Bu Ise juga udah ditugasi, tapi ini sudah 14.54. Berarti ya kita masih ada waktu kira-kira 10 menit lah Pak Her ya. 10 Wah, menit, Kita 10 menit meramu lagi. ini ya, iya ya siap. kita ya Iya ya siap. Nanti kita mengingatkan Pak Her. Karena saya di sini sudah 3 slide berikut dengan 3 analisis pertanyaan, 3 pertanyaan pemantik dianalisis kasus 1. Nah, sekarang kita fokus, kayaknya udah mau selesai kalau kasus 1 ini. Kita langsung fokus di kasus 2 aja ya Ibu Bapak ya. Ya, ya siap. siap. Langsung kita ramu di kasus 2 ya, karena waktunya sedikit lagi, kita fokus di kasus 2. Oke. Itu kalau di Canva tadi yang cewek semua ada 2 itu. Cowoknya nggak ada yang Aduh, apa tuh disebutnya tuh apa? nggak ada Kejahatan cowoknya. gender. Kasus 2.
Di slide berapa nih Pak kasus 2 Pak? Di 12 ya? Ya, ntar izin ke belakang sebentar, Bapak. Siap.
Ya, Waalaikumsalam. Sekarang masih di kantor semuanya. Kan belajar sampai jam 3 kan? Masih itu. Sudah selesai. Saya berangkat, aku kan masih sama saya. Air kemana ya Bu ya? Oh ada ya.
Air kemana? Ada ya? Terlempar sepertinya, Pak. Terlempar ya sepertinya ya. Nanti kita tunggu beliau masuk dulu ya. Iya, Kan iya, oke, siap. waktunya juga udah 15 lewat berapa, Bu? Ini 15.10, 5, Pak. Kita tadi masuk tepat 12.30 ya, Bu ya? Berapa, Pak? 13.30. 13.30 ya tadi ya? Ya, Tepat ya? pas tepat ya? Tepat ya, oke. Berarti udah Ya. cukup ya. Nanti coba kita tunggu Pak Hair dulu. Bilang tuh terpental katanya. Iya, udah pasti. Sinyal saya juga kadang merebet-merebet di sini. Alhamdulillah aja ini untungnya nggak hilang, nggak kepental. Wah, mati lampu juga. Oh, mati lampu katanya di sana. Bisa Ya, masuk Pak. lagi nggak? Kalau nggak kita itu aja, bisa tutup aja ya, Pak? Iya, gimana coba? Beliau mau masuk lagi nggak? Kalau nggak masuk lagi kita tutup. Ya, Kan Ibu yang sebentar. Isu yang merekam kan ya? Iya, iya. Iya. Baik. Nah, kita tunggu 3 menit lagi deh. Oke. Nah, Sepertinya beliau nggak bisa respon ya, Pak. Nggak ada jaringan. nggak ada jaringan ya. Udah nggak ada jaringan. Baik Bu, tapi ini sepertinya kita sudah 90% sih Bu, Udah hampir 90%. Iya, 90%. betul. Mungkin ada beberapa tambahan tadi mengenai media Canva yang mungkin tinggal kita perhalus ya. Ini udah masuk Pak Her. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Her, selamat berjoin kembali. Terpental ya Pak ya? Iya, kayaknya jaringannya lagi menyesuaikan. Oke. Halo Pak Her, masih di unmute Pak? Sedang shock kali Pak. Baik, halo. Saya Ya, sebagai mati lampu Bu, di sini Bu. Mati ya, lampu ya, ya? mati lampu. Oh, Ya, ya nggak pas apa-apa Pak. waktu juga sudah menunjukkan selesai Iya. kita diskusinya. Kita diskusi kebetulan juga udah 90% lebih nih Pak Her. Tinggal mungkin kita sempurnakan nanti di saat akan mengupload apa saja kira-kira nanti yang akan kita tambahkan, atau mungkin kita akan tambah elemen atau dipercantik kanvanya atau apa, nanti kita diskusikan di luar di luar virtual ini mungkin sebelum nanti kita upload ke LMS di tugasnya Bu Fitri. Gimana Pak Hair? Siap. Oke, setuju. Nanti kita nambah lagi malam, baik. Dikorek-korek. Ya, nanti kita coba diskusikan kembali. Oke, baik. Baik, Bu Ise, karena saya tadi yang buka, maka saya tutup ya. Oke, siapa? Oke. Baik, Bapak Ibu, Pak Hairudin, Bu Ise, kita telah selesai melaksanakan diskusi kelompok 1 ya, menganalisis
empat kasus, cuman karena kita sudah sepakati 2 kasus, maka kita selesaikan tadi alhamdulillah kasus 1 dan kasus 2. Dengan begitu analisis serta diskusi yang lumayan panjang, serta sedikit ada perbedaan walaupun akhirnya bersama sepakat menyelesaikan 2 kasus, kasus 1 dan kasus 2, alhamdulillah. Untuk itu kita akan selesaikan ini nanti di luar rekaman ini, di luar virtual. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah diskusi dengan baik, masukannya luar biasa, ide-idenya juga luar biasa. Untuk itu marilah kita tutup kegiatan diskusi kita, kegiatan diskusi ruang kolaborasi misi dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillah. Amin. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf. Nah, itu Pak Hair udah kelihatan. Alhamdulillah, kita foto bersama dulu ya Bapak-Bapak. Bersama, ya, foto bersama dulu. Silakan Bu Ise. Oke, sip. Oke, baik. Terima kasih Pak Hair, Pak Bu Ise. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita upload tugas? Iya, nanti kita kekurangannya kita edit bareng aja di Canva Pak, saling melengkapi, saling memperkindah, saling mempercantik. Nanti kapan waktunya ya kita akan upload bareng-bareng. Nanti siap. Kita ngedownload masing-masing juga bisa kan ketika udah posisi ini Mas? Iya. Ya, yang penting kita saya mau tanya justru ini emang terakhir kita kirimkan itu kapan ya tugasnya, Bu Ise? Maksudnya ada due date-nya nggak sih? Due date kalau rekognisi saya yang saya tahu nggak ada due date ya Pak ya? Nggak ada sih di situ juga ya, di jadwalnya juga ada due date. Jadi ya paling besok yang penting kita katanya biar pengingat itu TGP melakukan, kita juga melakukan gitu. Iya, secepatnya lah ya gitu ya, kita nanti segera mungkin upload ya, kayak baik. Jadi karena sudah ditutup. Mudah-mudahan sih bisa malam ini atau besok lah ya. Iya, setelah nanti kita diskusi lagi di luar ini ya. Oke, siap. Memperbaikinya. Oke. Stop recording nggak apa-apa, Ibu Isa. Silakan di stop recording. Ya, udah sesuai kan jamnya? 2 JP? Sudah sesuai ya. 2 JP setengah. Ya. Ada setengah. Ya, tutup dulu Pak sebelum saya stop record. Silakan ucapkan salam dulu. Iya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajari. Terima kasih. Bu Hair, Bu Ise.